Selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin untuk teman-teman dan ibu-ibu yang tidak terkendala jaringan bisa on cam. Oke, terima kasih. Oke, ini sudah lengkap, nggih. Sepertinya sudah ada 16. Kalau begitu, langsung kita mulai saja ya. Mungkin untuk metaplan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, selamat malam Ibu-Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di Metaplan kelompok 7 IKMB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang membahas terkait pemberian ASI eksklusif. Nah, sebelumnya kami sebagai penyaji menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan teman-teman sekalian atas kesediaannya dan karena telah meluangkan waktunya malam ini untuk melakukan metaplan bersama kami. Nah, sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu nggih, biar lebih raket gitu ke depannya dan agar komunikasinya lebih lancar ke depannya. Baik, perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Diandra Anaya. Di sini saya berperan sebagai fasilitator dalam metaplan kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendiri. Di sini ada teman-teman kelompok saya juga. Mungkin teman-teman yang lain bisa on mic dulu untuk berkenalan. Ayo, yang mau berkenalan dulu. Assalamualaikum Ibu-Ibu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Salam kenal gini Ibu-Ibu, saya Abidah Nur Saifatul Arifah. Selamat malam Ibu-Ibu, perkenalkan saya Yusfa selaku notulen dalam metaplan kali ini. Salam kenal nggih. Selamat malam Ibu-Ibu, saya Devin Rahmadania selaku dokumentasi. Selamat malam Ibu-Ibu, saya Farahia sebagai co-fasilitator. Selamat malam Ibu-Ibu, saya Karisma Bella sebagai hubungan masyarakat. Ini kurang Mbak Safa ya, belum berkenalan. Belum, Mbak Safa, apakah ada di sini? Oke, sepertinya Mbak Safa hilang. Kalau gitu aku bantu untuk perkenalannya. Oh, itu sudah ada di kolom chat. Saya bacakan. Selamat malam Ibu-Ibu, saya Safa sebagai Humas. Oke, salam kenal Mbak Safa. Nah, itu dari kelompok kami, Ibu-Ibu. Mungkin sekarang dari Ibu-Ibu, apakah berkenan untuk berkenalan? Mungkin, atau masih malu-malu? Selamat malam Mbak, saya Mama Ais. Iya, salam kenal Mama Ais. Terima kasih sudah berkenan hadir. Oke. Mungkin mama-mama yang lain masih malu-malu, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu kita lanjut ke agenda selanjutnya, Ibu-Ibu. Mungkin untuk selanjutnya, karena sudah perkenalan, kami akan menjelaskan sedikit tentang metaplan yang akan kita laksanakan kali ini. Dan sebelumnya mungkin saya mohon izin untuk menjelaskan apa sih sebenarnya metaplan itu. Jadi metaplan ini merupakan kegiatan diskusi untuk mendapatkan ide terkait suatu masalah tertentu yang nantinya akan dijadikan sebagai pendapat bersama. Begitu kira-kira untuk
pengertian dari metaplan sendiri. Mungkin sebelum berlanjut ke agenda selanjutnya, dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait metaplan ini atau sudah jelas? Oke, sepertinya sudah jelas ya. Oke, baik. Karena sudah jelas, mungkin kita lanjut lagi ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan peraturan selama kegiatan metaplan ini. Untuk Farah, mungkin apa bisa bantu share screen untuk peraturannya? Baik, saya akan bacakan peraturan untuk metaplan kali ini. Mungkin apabila nanti ada yang bingung, ibu-ibu ada yang bingung, bisa ditanyakan setelah saya membaca peraturan ini, Nggih. Oke, untuk peraturan metaplan yang pertama, sama kegiatan berlangsung, partisipan diharap untuk fokus pada kegiatan dan instruksi dari fasilitator. Nah, di sini saya berperan sebagai fasilitator dan Farah sebagai co-fasilitator. Kemudian, penyaji dan partisipan memasuki platform yang sudah disiapkan. Waduh, kok disiapkan? Terlalu bersemangat ini saya. Oke, yang ketiga, penyaji dan partisipan dengan jaringan internet yang stabil diharapkan menyalakan kamera. Yang keempat, penyaji dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib mengaktifkan mikrofon. Kemudian yang kelima, penyaji tidak diperbolehkan mempengaruhi jawaban partisipan selama berjalannya kegiatan metaplan. Lalu partisipan diberi waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian nanti jawaban akan dikirim melalui kolom chat ketika saya beri aba-aba nggih. Gitu. Kemudian yang ketujuh, partisipan mengisi sendiri pertanyaan yang diberikan tanpa berdiskusi dengan partisipan lain. Kemudian, next. Aduh, belum ganti ya slide-nya. Nah, sudah. Yang kedelapan, partisipan mengisi satu jawaban dalam satu kalimat tanpa menyertakan kata dan serta atau. Jika ingin menambahkan jawaban, harap dipisah dengan kalimat selanjutnya. Mungkin saya beri contoh gitu ya, Bu. Misalnya contohnya ada pertanyaan, apa sih ASI eksklusif itu? Nah, mungkin nanti ibu-ibu bisa menjawab dengan ASI eksklusif adalah titik. Pengertiannya satu saja gitu. Kalau misalnya mau memberi pengertian yang lain lagi atau bagaimana itu di kalimat selanjutnya. Jadi nanti kira-kira ada 2 poin seperti itu. Lalu nomor 9, dalam sesi diskusi nantinya, curah pendapat adalah penting, di mana setiap pendapat nanti yang disampaikan oleh ibu-ibu tidak akan diadili kebenaran atau kesalahannya. Jadi menyampaikan pendapat itu sangat nggak apa-apa, sangat boleh. Kemudian, semua jawaban dari partisipan dikumpulkan dan dikelompokkan dalam Jamboard. Jadi nanti setelah sesi menjawab pertanyaan, nanti pertanyaan itu akan kita kumpulkan dan kita kelompokkan masing-masing di Jamboard itu. Dan yang terakhir, pada tahap diskusi, diskusikan setiap jawaban untuk membangun komitmen antar peserta. Apabila terdapat jawaban yang berbeda atau berlawanan, maka akan dikembalikan ke peserta. Apakah jawaban tersebut dapat dikelompokkan dalam suatu kategori atau tidak. Mungkin yang terakhir ini agak membingungkan gitu ya, Bu ya. Nanti mungkin kalau implementasinya bisa kita lihat di saat menjawab pertanyaan nanti. Begitu untuk peraturannya. Mungkin sebelum kita mulai metaplannya, ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana, nggih? Lewat kolom chat juga boleh kalau misalnya mau bertanya.
Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya, Ibu-Ibu. Masih jelas? Oke, masih jelas. Kalau begitu, loh ini siapa yang hilang? Oke. Kalau begitu, mungkin bisa langsung kita mulai ya untuk pertanyaan pertama. Oke, akan saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Nanti kami beri 3 menit ya Bu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi mungkin bisa dipikirkan dulu gitu jawabannya mau kayak gimana. Nanti kalau sudah 3 menit akan saya beri aba-aba untuk mengirimkan jawabannya di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama, menurut ibu-ibu apa sih ASI eksklusif itu? Begitu untuk pertanyaan pertama. Mungkin 3 menit saya hitung dari sekarang ya. Nanti saya akan beritahu lagi ketika sudah tinggal 1 menit. Mungkin begitu. Iya, baik. Ini di kolom chat saya sudah masuk pertanyaan jawaban dari Mama Fadil. ASI eksklusif ialah ASI yang diberikan oleh ibu kepada bayinya. Baik, terima kasih Mama Fadil. Kemudian ada dari Mama Ais, pemberian ASI tanpa ada tambahan makanan atau minuman apapun. Ya, terima kasih Mama Ais. Kemudian ada dari Mama Fasya, menurut saya ASI eksklusif itu ASI yang diberikan bayi sejak baru lahir sampai sekitar 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan atau minuman tambahan. Kemudian Mama Kila dan Mama Vino, ASI yang diberikan sejak bayi lahir sampai berumur 6 bulan. Kemudian ada Mama Rana, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa adanya tambahan susu formula sejak bayi lahir sampai 24 bulan. Kemudian ada Mam Saka, ASI eksklusif adalah suplemen terbaik untuk bayi dari Yang Maha Kuasa. Baik. Ini sebentar saya hitung terlebih dahulu.
Baik, sepertinya kurang satu nggih jawabannya. Mungkin mama-mama yang belum jawab bisa menaruh jawabannya di kolom chat. Baik, ini di kolom chat saya sudah masuk dari Ibu Mas Uda. ASI eksklusif ialah ASI yang diberikan oleh ibu kepada bayinya sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa makanan tambahan. Baik, terima kasih Ibu-Ibu, Mama-Mama, sudah lengkap nggih ini. Kalau sudah lengkap, mungkin bisa kita taruh ya di Jamboard-nya untuk pengelompokan jawaban-jawaban yang sudah ada. Oke, yang pertama ini Mbak Farah apakah sudah siap untuk mengetikkan jawaban? Sudah. Oke, mantap. Yang pertama, ASI eksklusif ialah ASI yang, waduh, sudah muncul. Waduh, agak ajaib ini ya. Oke, baik. Karena sudah muncul, langsung aja kita kelompokkan ini jawaban-jawabannya. Mungkin yang sebentar. Ini yang pertama ada kelompok yang ASI yang diberikan sejak lahir sampai umur 6 bulan, ya. Ini ada Mbak Farah, boleh minta tolong di Zoom? Oh ya, digedein juga boleh banget. Ya. Ya, berarti ini ada 1, 2, 3, ada 3 nggih yang menjawab bahwa ASI merupakan ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan dari bayi sampai 6 bulan. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, ASI eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa adanya tambahan apapun, makanan atau minuman apapun. Baik, ini ada tambahan lagi dari Ibu Nurjana. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan oleh ibu sejak lahir sampai 6 bulan tanpa ada makanan tambahan. Kemudian Ibu Kutlaifah juga sama, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan sejak lahir sampai 6 bulan tanpa makanan tambahan. Ya, berarti yang ASI eksklusif tanpa ada makanan tambahan masuk ke kelompok kedua. Baik, semangat Mbak Farah. Ya, ini yang sebelah kiri yang kelompok pertama yang sampai 6 bulan, sejak lahir sampai 6 bulan.
Ya, kemudian ini dari Ibu Mami ada ASI eksklusif, yaitu ASI yang diberikan sejak lahir sampai umur 6 bulan tanpa adanya tambahan susu formula dan makanan tambahan. Oke, berarti sepertinya sejauh ini ada satu, ada berapa ini? Sebentar, saya tidak kelihatan. 2, 3, ada 5 G untuk pertanyaan pertama ini. Ada 5 kelompok. Oke, baik. Warna biru, seperti kerudung saya. Oke, dari Mbak Farah sudah ini untuk pengelompokannya. Oke, sepertinya sudah. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ibu-Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah ini. Menurut Ibu-Ibu, apa manfaat yang diperoleh bayi saat kita memberikan ASI eksklusif? Bisa diketik dulu ya Bu pertanyaannya. Mungkin saya beri beberapa menit untuk mengetikkan pertanyaan. Untuk mengetikkan jawaban maksudnya. Waduh, saya tidak fokus ini. Ya. Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya. Menurut Ibu-Ibu, manfaat apa yang diperoleh bayi saat kita memberikan ASI eksklusif? Seperti itu. Oke, ini di kolom chat saya sudah masuk dari Mama Aris. Bayi akan memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Lalu dari Mam Saka ada meningkatkan imunitas baby newborn. Tubuh bayi lebih berisi dan kebal terhadap penyakit. Kemudian dari Mama Kila ada resiko bayi terkena penyakit lebih kecil. Baik. Kemudian dari Mama Pasha ada manfaat yang diperoleh yaitu pemenuhan gizi bayi yang tercukupi. Lalu dari Mama Vino ada mencegah alergi, melindungi bayi dari obesitas, serta meningkatkan imunitas bayi. Baik, terima kasih Mama-Mama. Mungkin dari ibu-ibu lain, apakah sudah siap untuk memberikan jawabannya? Oke, ini baru bergabung bersama kami, Mama Tasya. Selamat datang, Mama Tasya. Mungkin bisa
Aku ulangi untuk pertanyaan kedua. Untuk mama-mama yang baru masuk di room Zoom ini, pertanyaan kedua adalah, menurut Ibu, manfaat apa yang diperoleh bayi saat kita memberikan ASI eksklusif? Tuh. Baik, ini di chat saya masuk jawaban lagi dari Ibu Mas Udah, yaitu pemenuhan gizi bayi sehingga memperoleh imun dan tidak gampang sakit. Kemudian dari Mama Fadil, ada bayi tumbuh sehat, imun pun kuat, menghindari alergi. Kemudian ada dari Ibu Mami, yaitu membentuk kekebalan tubuh yang bisa membantu melawan bakteri dan virus. Kemudian dari Mama Tasya, ada 6 ini jawabannya. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh, lalu membuat bayi cerdas, berat badan ideal pada bayi, tubuh bayi lebih kuat, tulang bayi kok tubuh, lalu memperkuat hubungan ibu dan anak, serta obat terbaik bagi bayi yang sedang sakit. Lalu dari Ibu Nurjana ada meningkatkan daya tahan tubuh yang kuat, memperkuat hubungan ibu dan anak, serta berat badan ideal. Kemudian dari Ibu Hutlaifa ada meningkatkan imunitas untuk bayi, serta pemenuhan gizi bayi. Seperti itu. Baik, mungkin bagi mama-mama yang belum, bisa dikirimkan jawabannya. Oke, sepertinya sudah ya. Ini saya hitung kembali, ternyata sudah. Oke, untuk Mbak Farah, mungkin bisa di-share jawabannya di Jamboard. Waduh, langsung ada lagi. Nah, ini ada banyak Ibu untuk jawabannya. Oke, mungkin sekarang akan kita kelompokkan mana-mana saja yang bisa dijadikan untuk menjadi satu kelompok. Oke. Mungkin yang pertama ini ada meningkatkan imunitas untuk bayi serta pemenuhan gizi bayi. Oke, sepertinya ini ada 1, 2, 3. Kemudian, waduh, Mbak Farah apa bisa di Zoom? Oke, terima kasih. Jadi ada 1, 2, 3. Lalu
Yang ini juga ya Mbak Farah, sepertinya yang di bawahnya bayi tumbuh sehat, imun pun kuat, itu ada meningkatkan imunitas. Mungkin bisa dijadikan satu. Ya, kemudian kekebalan tubuh. Ya, sepertinya ini mayoritas meningkatkan imunitas ya Ibu-Ibu. Untuk jawabannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, lalu 6. Ya, 7 itu yang di bawahnya manfaat yang diperoleh yaitu pemenuhan gizi bayi tercukupi. Ada imunitas juga. Sebentar ya Ibu-Ibu, ini banyak sekali jawabannya. Jadi pelan-pelan. Mungkin dari Ibu-Ibu apakah setuju kalau misalnya yang memiliki kekebalan tubuh ini sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijadikan satu kelompok. Apakah setuju ya? Setuju Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mama Kila. Mungkin mama yang lain apakah setuju? Iya. Terima kasih mama. Mungkin yang berkendala on mic bisa memberi reaction jempol apabila setuju. Oke, baik. Terima kasih mama. Oke, kemudian yang kedua, kelompok kedua. Iya, kemudian yang kelompok kedua ada pemenuhan gizi bayi. Oke. Ini juga ada banyak nih Ibu-Ibu, ada 1, 2, kemudian 3, lalu ya sepertinya ada 3 untuk yang pemenuhan gizi bayi. Iya betul, ada 3. Oke, ini Mbak Farah sedang membuat yang kelompok ketiga, yaitu memperkuat hubungan ibu dan anak. Yang pemenuhan gizi bayi mungkin bisa ditambahkan satu lagi ya Mbak, yang di itu kotak biru pojok kanan atas. Iya, betul. Nah, berarti ada 3 nggih, Ibu-Ibu dan teman-teman untuk manfaat yang diperoleh, yaitu pemenuhan gizi bayi. Mungkin dari Ibu-Ibu, apakah setuju apabila 3 kotak ini dijadikan satu kelompok atau mungkin ada tambahan yang lain? Oke, terima kasih Mama atas reaction jempolnya. Setuju nggih kalau misalnya dijadikan satu kelompok. Oke. Kemudian kelompok ketiga yaitu memperkuat hubungan antara ibu dengan bayi. Ada 2 poin yang dapat dijadikan satu kelompok.
Ya, meningkatkan daya tahan tubuh bertambah lagi 1. Jadi berapa ini? Banyak sekali. Oke. Kemudian poin ke-5 yaitu berat badan ideal. Dan yang keempat tadi melindungi bayi dari obesitas. Mungkin dari ibu-ibu apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi mengenai kelompok-kelompok ini? Mungkin ada yang tidak setuju atau bagaimana? Sejauh ini ada 5 untuk kelompoknya. Ya, ini kotak terakhir akan segera dipecah oleh Mbak Farah. Ada sistem kekebalan tubuh, lalu membuat bayi cerdas, berarti akan ada kelompok baru lagi, menjadi 6 kelompok. Oke, kemudian berat badan ideal pada bayi. Iya, membuat bayi cerdas. Oke, ini sebentar, saya tidak kelihatan ini. Oke, untuk yang melindungi bayi dari obesitas dan berat badan ideal ini apabila dijadikan satu kelompok, apakah ibu-ibu setuju atau bagaimana? Setuju, Mbak. Baik, terima kasih Mama Ais, Mama Tasya atas jempolnya, lalu Mama Rana atas love-nya, waduh, dan Ibu Hutlaifa atas jempolnya, terima kasih. Mama Kila juga atas jempolnya. Oke. Berarti jadi satu kelompok untuk yang berat badan ideal dan melindungi bayi dari obesitas. Oke. Oh iya, mungkin bagi ibu-ibu dan mama-mama yang memiliki saran, semisal yang kelompok ini sebaiknya dipindahkan ke kelompok ini atau bagaimana, itu boleh banget ibu-ibu bisa langsung menulis di kolom chat atau langsung on mic juga boleh, dipersilahkan. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Farah selesai untuk mengelompokkan jawaban-jawaban yang sudah ada, saya akan membacakan pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara ibu memberikan ASI? Gitu untuk pertanyaannya. Mungkin saya beri beberapa menit kembali untuk mengetikkan jawabannya.
Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya untuk yang pertanyaan ketiga. Bagaimana cara ibu memberikan ASI atau air susu ibu? Seperti itu untuk pertanyaannya. Oke, baik. Mbak Farah sudah ke Jamboard ketiga. Lalu akan saya bacakan jawaban dari Mama Tasya untuk pertanyaan ketiga. Bisa secara langsung atau biasanya disebut DBF atau Direct Breastfeeding. Dan juga melalui alat seperti cup, pipet, dot, gelas, atau sendok. Lalu yang kedua dari Mama Rana ada direct breastfeeding serta ASI menggunakan botol ketika sedang bekerja. Lalu dari Mama Fadil ada langsung diberikan pada bayi. Kemudian dari Mama Vino secara langsung atau menggunakan sendok atau botol. Dan dari Ibu Hutaifah ada memberikan langsung pada bayi. Oke. Kemudian dari Mama Rana ada ASI, maksudnya ASI perah. Oke, baik. Terima kasih Mama Rana. Kemudian dari Mama Ais, menggunakan botol saat sedang bekerja. Lalu dari Mama Pasya ada diberikan secara langsung 4 atau 5 kali sehari. Saat bekerja dapat ditaruh dalam botol. Lalu dari Ibu Nurjana ada bisa secara langsung atau menggunakan alat atau botol. Seperti itu. Ya, Mama Tasya mengirimkan reaction raise hand. Oke. Kepecat anak, maaf. Waduh, baik. Salam ya Bu untuk anaknya. Kemudian dari Mam Saka. Ini ada pemberian direct breastfeeding lebih efektif, lebih steril, dan anti ribet. Baik, menggunakan direct breastfeeding. Oke. Mbak Farah, apa sudah siap untuk men-share Jamboard-nya? Oke, siap-siap. Nggak apa-apa, Mbak Farah. Kita tunggu. Ya, sambil menunggu Mbak Farah, mungkin mama yang belum mengirimkan jawaban atau mau menambahkan jawaban, boleh banget. Langsung dikirimkan melalui kolom chat. Oke, ini sepertinya sudah semua untuk untuk jawabannya. Oke, di layar saya juga sudah ada
jawaban yang diketikkan oleh Mbak Farah. Baik, mungkin bisa langsung kita kelompokkan untuk jawabannya. Iya, ini mayoritas menjawab breastfeeding, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Baik. Ini apabila dijadikan satu kelompok, apakah Ibu-Ibu setuju untuk yang memberikan ASI secara langsung kepada bayi? Baik, sudah ada reaksi jempol dari Mama Tasya. Untuk ibu-ibu dan mama yang lain, bagaimana? Apakah setuju? Baik, Mama Ranas sudah mengirimkan Setuju, reaction Mbak. jempol. Baik, terima kasih Mama Ais. Baik. Oke, Mama Pasha juga sudah. Untuk kelompok pertama yaitu memberikan secara langsung ASI kepada bayi. Ya. Lalu yang kedua, kelompok kedua menggunakan alat seperti cup, pipet, dot, gelas atau sendok. Baik, ini ada tambahan lagi dari Ibu Mas Uda, lebih optimal langsung diberikan kepada bayi. Iya. Mungkin Mbak Farah bisa bantu ditambahkan di Jamboard. Iya, terima kasih. Berarti masuk ke kelompok pertama, yaitu direct breastfeeding. Iya. Lalu kelompok ketiga ada ASI perah menggunakan botol ketika sedang bekerja. Ini ada dua. Apabila dijadikan satu kelompok, apakah setuju, Ibu-ibu? Ya, jadi yang menggunakan alat dijadikan satu kelompok. Ada botol, ada cup, pipet, dot, gelas, serta sendok. Serta ASI perah dengan pumping, alat pumping. Iya, saya akan mengecek reaksinya. Bagaimana? Apakah setuju, mama-mama dan ibu-ibu? Setuju, Mbak. Baik, terima kasih Mama Fadil atas jawabannya. Oke, Ibu Hutlaifa juga memberikan reaction jempol. Oke, terima kasih. Oke, berarti akan kami jadikan satu kelompok untuk yang alat. Ya, berarti ada 2 kelompok ya ini yang menggunakan alat dan secara langsung atau direct breastfeeding. Seperti itu. Oke, mungkin ya. Kemudian yang terakhir
Oke, mungkin saya lanjutkan, Ibu-Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu sejak kapan bayi diberi minuman atau makanan pendamping ASI atau MPASI? Oke, mungkin saya ulangi sekali lagi. Sejak kapan bayi diberi minuman atau makanan pendamping ASI? Baik, saya beri waktu kembali beberapa menit untuk mama-mama dan ibu-ibu mengetikkan jawaban. Baik, ini sudah masuk dari Mama Rana. Sejak usia 6 bulan ke atas, bayi dikenalkan MPASI. Seperti itu. Ya, kemudian dari Mama Tasya, ini ada usia 6 bulan, namun bisa dikonsultasikan kembali kepada kepada dokter anak masing-masing. Ada juga yang di bawah 6 bulan. Baik. Lalu Ibu Nurjana ada sejak 6 bulan ke atas. Mama Ais setelah bayi berusia 6 bulan ke atas. Kemudian Ibu Mas Uda setelah 6 bulan bayi diberi MPASI. Dan kemudian Mam Saka diberikan pada usia mulai 6 bulan. Namun ada juga yang diberikan mulai usia 5 bulan ke atas jika berat badan bayi kurang sesuai. Ya, kemudian dari Mama Pasha ada pada usia kurang lebih 6 bulan agar anak dapat belajar terbiasa dengan makanan-makanan tersebut. Ya, berarti sejauh ini ada 2 mulai 6 bulan dan 5 bulan ini sepertinya. Kemudian dari Ibu Hutaifah ini setelah bayi berusia 6 bulan. Baik. Terima kasih ibu-ibu dan mama-mama. Mungkin bagi yang belum bisa langsung dikirimkan jawabannya sembari menunggu Mbak Fatah untuk men-share jawaban-jawabannya pada Jamboard kita. Ya, ini dari Mama Fadil. Ini di kolom chat saya sudah masuk setelah bayi berumur 6 bulan. Mungkin bisa ditambahkan ya Mbak Farah untuk jawaban dari Mama Fadil. Baik, sudah muncul di layar. Di Jamboard ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, mungkin bisa mulai kita kelompokkan deh, Bu. Oke, untuk yang pertama ini sepertinya banyak yang memberi jawaban setelah 6 bulan.
Mungkin bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok gitu. Waduh, di saya masih nge-freeze ini layarnya. Oke, Mbak Farah mungkin bisa kita kelompokkan ya jadi satu yang setelah bayi berusia 6 bulan. Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, ya, ada 9. Kemudian setelah yang 6 bulan, ada kelompok yang kedua, yaitu mulai usia 5 bulan ke atas. Warna kuning. Oke, baik. Jadi ada 2 kelompok. Bagaimana dari ibu-ibu apakah setuju apabila ada 2 kelompok? Ini mulai berusia di atas 5 bulan dan kelompok kedua di atas 6 bulan. Iya, Mbak, setuju. Baik, terima kasih. Aduh, Mama siapa? Mama Ais ya. Terima kasih, Mama Ais. Iya, setuju. Ya, Mama Fadil, terima kasih. Iya, Mbak, setuju. Lalu Mam Saka, terima kasih. Oke. Oke. Sepertinya sudah untuk pertanyaan keempat ini. Kalau begitu, ini sudah selesai juga pertanyaan dari kami mengenai metaplan ini. Mungkin saya izin membacakan hasil metaplan kita, mulai dari pertanyaan pertama. Ya, mungkin bisa dibantu untuk kembali ke pertanyaan pertama, Mbak Farah, Jamboard pertama kita. Oke. Nah, Oke, saya akan membacakan hasil metaplan kita untuk pertanyaan pertama dengan pertanyaan menurut Ibu apa itu ASI eksklusif? Itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Yang pertama, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan sejak bayi lahir sampai berusia 6 bulan. Kemudian ada pemberian ASI tanpa ada tambahan makanan atau minuman apapun. Yang ketiga, ASI eksklusif adalah suplemen terbaik untuk bayi dari Yang Maha Kuasa. Dan yang keempat, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa adanya tambahan susu formula sejak bayi lahir sampai 24 bulan. Dan yang kelima, ASI eksklusif ialah ASI yang diberikan oleh ibu kepada bayinya. Begitu. Sudah setuju nggak, Ibu-Ibu? Ya, Mbak. Iya, Setuju, baik. Mbak. Terima kasih. Setuju, Mbak. Terima kasih, Ibu. Lalu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini tadi pertanyaannya,
Menurut Ibu, manfaat apa yang diperoleh bayi saat kita memberikan ASI eksklusif? Ini banyak ya, Ibu-ibu, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok jawaban. Yang pertama, ini bayi akan memiliki kekebalan tubuh yang kuat berhubungan dengan imunitas, nggih. Kemudian yang kedua, pemenuhan gizi bayi. Yang ketiga, memperkuat hubungan ibu dan anak. Dan yang keempat, ada melindungi bayi dari obesitas atau berat badan ideal. Yang kelima, ada mencerdaskan bayi, membuat bayi cerdas. Dan yang terakhir, ada tulang bayi lebih kuat. Dan obat terbaik bagi bayi yang sedang sakit. Begitu. Ya, mungkin bisa ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga ini tadi bagaimana cara ibu memberikan ASI? Ada 2 kelompok jawaban, yaitu yang pertama secara langsung atau direct breastfeeding, dan yang kedua menggunakan alat. Alatnya sendiri di sini bermacam-macam, ada botol, sendok, cup, pipet, gelas atau sendok, seperti itu. Mungkin sudah setuju nggak Ibu atau bagaimana? Ada tambahan kembali? Setuju, Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Mal Fadil. Oke, mungkin bisa kita next lagi ke Jamboard selanjutnya. Yang terakhir, ini pertanyaannya adalah sejak kapan bayi diberi minuman atau makanan pendamping ASI? Dan ada dua kelompok, yaitu yang pertama setelah berusia 6 bulan dan yang kedua setelah berusia 5 bulan. Seperti itu untuk yang pertanyaan keempat. Ya, terima kasih Mbak Farah atas bantuan share screen Jamboard-nya. Terima kasih juga kepada mama dan ibu-ibu atas jawabannya. Oke. Terima kasih Mbak Farah sudah stop share. Baik, mungkin sekian ibu-ibu pertanyaan-pertanyaan metaplan dari kami. Sebelumnya terima kasih banyak atas jawabannya dan juga kesediaan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melaksanakan metaplan bersama kami. Terima kasih banyak ya ibu-ibu. Sama. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ibu-ibu berkenan untuk kita berfoto bersama, mungkin sebagai dokumentasi dan juga bukti kalau sudah dilaksanakan metaplan pada hari ini. Mungkin bisa on care untuk ibu dan mama. Tidak terkendala. Untuk si dokumentasi apa sudah siap? Ini mama sudah siap ini. Oke, baik. Itu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih Mbak Nia atas dokumentasinya. Terima kasih juga ibu-ibu semua atas kesediaannya untuk mengikuti metaplan ASI eksklusif pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu sehat, dihindarkan dari segala penyakit, dihindarkan dari COVID-19 ini, dan semoga semuanya sehat selalu dan kita bisa bertemu secara offline. Amin. Terima kasih banyak.